Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini 22 Podcast akan membahas tentang salah satu kelompok bajak laut terkuat di dunia One Piece, tetapi memiliki kisah yang tragis. Dialah Shirohige. Langsung saja ke pembahasan. Seperti pada video sebelumnya, 22 Podcast berharap kalian semua dalam keadaan sehat, stay safe, dan tetap di rumah aja jika memang tidak ada keperluan yang mendesak, agar angka penyebaran virus COVID-19 ini bisa berkurang. Bersama-sama kita lawan virus ini, dan jangan lupa untuk saling berbagi sekaligus saling mendoakan, agar kita semua terhindar dari virus ini. Indonesia bisa, pasti bisa. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa kelompok bajak laut Shirohige adalah salah satu kelompok bajak laut yang disegani di dunia One Piece. Pemimpin dari kelompok bajak laut ini bernama Edward Newgate alias Shirohige. Dia juga merupakan salah satu dari 4 kaisar lautan bersama dengan Charlotte Linlin alias Big Mom, Kaido, dan Shanks si rambut merah. Ada beberapa alasan kenapa 22 Podcast menilai bahwa kelompok bajak laut Shirohige ini memiliki kisah yang tragis. Dan alasan yang pertama adalah kutukan posisi Kapten Divisi 2 kelompok bajak laut Shirohige. Pada chapter 965, kita mengetahui bahwa Edward Newgate memutuskan untuk membentuk kelompok bajak lautnya yang semakin besar menjadi beberapa divisi. Dan saat itu, Oden Kozuki ditunjuk langsung oleh Edward Newgate untuk mengisi posisi jabatan sebagai seorang Kapten Divisi 2 kelompok bajak laut Shirohige. Memang awalnya Oden Kozuki enggan untuk mengisi posisi tersebut, tetapi pada akhirnya dia bersedia untuk menjadi Kapten Divisi 2 bajak laut Shirohige. Di tengah-tengah perjalanannya bersama dengan Shirohige, Oden Kozuki bergabung dengan Goldie Roger untuk mengetahui kebenaran sejarah dan menuju Pulau Raftel. Lalu, setelah Oden Kozuki sudah berhasil menyelesaikan petualangannya ke Pulau Raftel bersama dengan Goldie Roger, dia kembali ke tempat tinggalnya yang masih terisolasi dari dunia luar, Wano Kuni. Dan ketika Oden Kozuki kembali ke negeri Wano, dia menemukan banyak sekali ketidakberesan di sana. Hingga pada akhirnya dia melawan Kaido yang dulunya merupakan rekan Edward Newgate saat masih menjadi anak buah bajak laut Rocks. Yang tragisnya adalah dalam pertarungan melawan Kaido, Oden Kozuki mengalami kekalahan dan dijatuhi hukuman mati dengan cara direbus hidup-hidup. Entah alasan apa yang membuat Edward Newgate tidak bergerak dan datang ke Wano Kuni untuk membantu Oden Kozuki saat itu. Tetapi menurut 22 Podcast, ketidakhadiran kelompok bajak laut Shirohige adalah karena Wano Kuni masih menjadi negara yang terisolasi dari dunia luar. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi di Wano Kuni tidak akan diketahui oleh pihak luar. Itulah sebabnya Edward Newgate tidak mengetahui bahwa komandan divisi 2-nya, Oden Kozuki, akan direbus hidup-hidup oleh rivalnya, Kaido. Setelah Oden Kozuki tewas, posisi Kapten Divisi 2 dibiarkan kosong begitu saja dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan orang yang sudah cukup lama menjadi anak buah Shirohige yaitu Marshal Litich pun enggan mengisi posisi tersebut. Hingga pada akhirnya Portgas DS bergabung dan bersedia mengisi posisi kosong tersebut. Tetapi tidak lama setelah Portgas DS menjabat sebagai Kapten Divisi 2, sebuah insiden terjadi. Marshal Litich yang menjadi salah satu anak buah di divisinya melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Edward Newgate. Dia membunuh Stach yang merupakan Kapten Divisi 5 bajak laut Shirohige. Karena saat itu Stach menemukan buah iblis Yami Yami no Mi dan menolak memberikan buah iblis tersebut kepada Marshal Litich. Singkat cerita, Portgas DS gagal mengalahkan Marshal Litich di Pulau Banaro. Dan Marshal Litich menyerahkan Portgas DS kepada pihak Angkatan Laut sebagai mahar untuk mendapatkan status bajak laut si Chibukai. Portgas DS dijatuhi hukuman mati oleh pihak pemerintah dunia. Tidak seperti sebelumnya, kali ini kelompok bajak laut Shirohige benar-benar serius untuk menyelamatkan Portgas DS dan menghancurkan Marineford. Tetapi, usaha penyelamatan kelompok bajak laut Shirohige saat itu gagal total. Portgas DS mati setelah Akainu melakukan provokasi, dan tidak hanya itu. Kapten mereka, Edward Newgate, juga mati dalam pertempuran tersebut. Dan yang membuat kisah ini menjadi semakin tragis adalah Edward Newgate dibunuh oleh mantan anak buahnya sendiri, Marshal Litich dan kelompoknya. Setelah itu, mayat Edward Newgate diselimuti kain hitam dan Marshal Litich mencuri kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi milik Edward Newgate. Perlu diingat bahwa itu semua terjadi tepat di depan mata kelompok bajak laut Shirohige.
Dari sini, apakah kalian sudah bisa membayangkan betapa tragisnya kisah kelompok bajak laut Shirohige? Pasca Perang Puncak di Marineford, dengan sangat cepat, Marshal Dietrich melakukan pergerakan dan berhasil mengambil alih sebagian besar wilayah kekuasaan Shirohige. Hingga pihak Gorosei menyatakan bahwa yang bisa menghentikan mereka adalah para Yonko lainnya seperti Big Mom, Kaido, dan Sheng. Tentu saja sisa-sisa kru kelompok bajak laut Shirohige tidak tinggal diam. Mereka semua bersatu dan melakukan balas dendam dengan menyerang Marshal Dietrich dan kelompoknya. Peristiwa itu dikenal sebagai Perang Pembalasan. Naasnya, pihak Marco de Ponix dan kawan-kawanlah yang justru menderita kerugian besar. Setelah kejadian itu, satu persatu kelompok bajak laut Shirohige bubar dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Lalu, orang-orang di dunia One Piece mengakui bahwa Marshal Dietrich sebagai seorang Yonko menggantikan Edward Newgate. Penderitaan para kru kelompok bajak laut Shirohige tidak berhenti sampai di situ. Karena saat ini, Nyonya Bakin dan anaknya, Edward Weevil, sedang mengincar semua sisa-sisa kru kelompok bajak laut Shirohige. Hal ini dilakukan karena Edward Weevil dan ibunya, Nyonya Bakin, menilai bahwa sisa-sisa kru kelompok bajak laut Shirohige menyimpan harta karun Edward Newgate yang sudah tewas pada Perang Puncak di Marineford. Dan hanya tinggal menunggu waktu saja, Edward Weevil dan ibunya, Nyonya Bakin, menemukan Komandan Divisi 1 Bajak Laut Shirohige, Marco de Ponix. Dari sini, dua-dua podcast memiliki sebuah teori. Pada komik One Piece di chapter 956, kita melihat adanya sebuah berita besar yang berhasil disebarkan oleh salah satu kaisar dunia bawah, Morgan, kepada masyarakat dunia One Piece. Kita juga melihat reaksi masyarakat dunia One Piece yang berbeda-beda ketika mengetahui berita besar tersebut. Dan sampai saat ini kita masih belum mengetahui secara pasti berita apa yang tertulis pada koran WE News saat itu. Tetapi bagaimana jika yang tertulis di koran WE News saat itu adalah Sabo tewas akibat pertarungannya dengan Admiral Fujitora dan Admiral Ryokogyu? Apabila Sabo tewas, maka secara otomatis buah iblis merah-merah Nomi akan muncul kembali di suatu tempat di dunia One Piece. Lalu siapakah yang akan menemukan dan memakan buah iblis merah-merah Nomi selanjutnya? Bagaimana jika orang itu adalah salah satu dari kelompok bajak laut Kurohige? Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini kelompok bajak laut Kurohige sedang mengincar buah iblis yang unik. Dan ketika di Dressrosa, salah satu anggota kelompok bajak laut Kurohige yaitu Barges the Champion mengincar buah iblis merah-merah Nomi. Dan kalian pasti sudah mengetahui bahwa Marshal Dietrich sudah melakukan pergerakan. Jadi kemungkinan besar kelompok bajak laut Kurohige adalah pihak yang akan menemukan buah iblis merah-merah Nomi di suatu tempat di dunia One Piece. Lalu, apabila kelompok bajak laut Kurohige benar-benar berhasil mendapatkan buah iblis tersebut, maka bisa dibayangkan betapa menakutkannya kelompok bajak laut Kurohige. Dua-dua podcast memiliki asumsi lain selain kematian Sabo di Tanah Suci Marijoa dan pergerakan kelompok bajak laut Kurohige, yaitu bagaimana jika Marshal Dietrich tergerak hatinya untuk membunuh Marco de Ponix. Tujuan Marshal Dietrich melakukan itu adalah karena dia tertarik pada kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh mantan Komandan Divisi 1 Bajak Laut Shirohige. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa buah iblis Marco de Ponix adalah Tori Tori Nomi model Ponix. Jelas, buah iblis ini sangatlah kuat dan sangat berguna ketika dalam pertempuran, karena buah iblis ini mampu menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Jadi, ketika tujuan Marshal Dietrich untuk merebut buah iblis milik Marco sudah tercapai, maka Marshal Dietrich akan menjadi manusia yang memiliki 3 kemampuan buah iblis yang sangat kuat. Kekuatan kegelapan dari buah iblis Yami Yami Nomi, kekuatan penghancur dari buah iblis Gura Gura Nomi, dan kekuatan penyembuhan dari buah iblis Tori Tori Nomi. Mungkin itu aja yang bisa dua-dua podcast bahas pada video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram dua-dua podcast untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di subscribe dan share video ini.
Semoga bermanfaat. Saya Dodo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.